المغضوب عليهم ولا الضالين وأيما امرأة dan perempuan mana saja kalahat yang cemberut bermuka masam abasat tegese cemberut ya si imro'ah biwajhi zawjiha di wajah suaminya imro'ah iku pahia maka utawi imro'ah iku pisukhtillah berada dalam kebencian Allah ila angtudohikahu sampai membuat ketawa ya si imro'ah terhadap suami watas tardiyahu dan meminta ridho ya si istri kepada suami. Istri yang mana saja yang cemberut di depan suami, maka istri itu berada dalam kebencian Allah sampai si istri itu membuat suaminya ketawa lagi dan dia minta ridho terhadap suami. Ayat lubo tegasnya meminta ya si istri ridho terhadap ridho suami. Waqala dan telah berkata sapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sami itu telah mendengar saya Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin istri mana saja abasat yang cemberut imro'ah biwajhi zawjiha di wajah suaminya imro'ah ila qomat terkecuali akan bangun ya si imro'ah min qabriha dari kuburannya imro'ah muswaddatal wajhi dalam keadaan hitam mukanya. Jadi si istri yang cemberut di depan suaminya maka nanti begitu bangun dari kuburan dalam keadaan hitam mukanya. Wa ayu mamroatin dan istri yang mana saja horojat yang keluar ya si imro'ah ming dariha dari rumahnya imro'ah bigweri izni zawjiha tanpa izin suaminya imro'ah la'anat hak maka melaknat terhadap imro'ah sopo al malaikatu para malaikat hatta terji'ah sehingga kembali ya si imro'ah ay ila baitihi tegese ke rumah suaminya. Istri mana saja yang keluar rumah tanpa izin suami maka dilaknat oleh malaikat sampai kembali lagi ke rumah. Waqala dan telah berkata sapa Usman bin Affan radhiyallahu anhu, sami itu telah mendengar aku Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kharajat imra'atun min baiti zawjiha bi ghairi iznihi illa la'annaha kullu syai'in tala'at alaihi samsu hatal hitani bil bahri. Ma kharajat tidak keluar sapa imra'atun seorang istri min baiti zawjiha dari rumah suaminya imra'ah bi ghairi iznihi tanpa izin suami ilala anaha terkecuali melaknat terhadap istri apa kullu syai'in seluruh makhluk tolaat yang terbit alaihi terhadap syekh apa asamsu matahari hatal hitani sehingga ikan-ikan bil bahri yang ada di lautan. Siapapun seorang istri yang keluar rumah tanpa izin maka dilaknat oleh seluruh perkara seluruh makhluk yang terkena sinar matahari. Hatta ikan-ikan yang ada di laut pun melaknatnya. Qalat berkata sopo umul mukmini ibunya seluruh mukmin, ibunya seluruh laki-laki mukmin. Aisyah tu tegese tisi Aisyah radhiyallahu anha, ya ma'syarun nisa'i wahai golongan para perempuan, lau ta'lamuna jikalau mengetahui kalian semua bihaqqi azwajikunna
dengan hak suami-suami kalian semua, alaikunna atas kalian semua. Faja'alat maka akan menjadikan sopo almar'atu seorang istri, minkunna dari kalian semua, tamsahu mengusap ya si istri, al-gubaro pada debu, ankodamai zaujiha dari dua telapak kaki suaminya ya si imro'ah. Dengan apa? Bihurri wajiha, dengan jidat wajahnya ya si imro'ah. Pak di wajiha tegesek dengan sebagian mukanya si imro'ah. Siti Aisyah berkata, wahai para perempuan, jikalau kalian semua mengetahui hak suamimu atas kalian semua. Hak suami berarti kewajiban istri. Maka seorang istri akan berani membersihkan debu yang berada di dua telapak kaki suami dengan mukanya. Itu sampai ke situ hak suami, kewajiban istri. Disuruh ngebersihin debu yang ada di dua telapak kaki pun harus mau gitu. Itulah kewajiban istri, hak suami. Ya. Jadi tinggi banget ya kedudukan suami. Wa fi sahih dalam kitab as-sahah wa hurul waji lan utai hurul waji bidomil ha dengan domah haknya hurru. Iku ma sesuatu bada yang jelas ma minal wajnati dari pelipisan muka sih itu. Jadi sama jidat atau pipi ya. Warawan dan telah meriatkan sobu al-Bazzaru Imam Bazzar. An Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu, annaha sesungguhnya Siti Aisyah qalat itu telah berkata Siti Aisyah, sa'altu aku bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ati, ayyun nasi manusia yang manakah iku azomo yang lebih besar hakon haknya alal mar'ati atas seorang perempuan. Ya Rasulullah, siapakah manusianya yang paling besar haknya kepada seorang perempuan? Qala maka menjawab Rasulullah, jauh juha suaminya imro'ah. Jadi yang paling besar haknya kepada seorang perempuan adalah suaminya. Faqultu maka aku berkata lagi, fa ayyun nasi azumu haqqan ala rajuli, fa ayyun nasi maka manusia yang mana iku azumu yang lebih besar haqqan haknya ala rajuli atas seorang laki-laki. Ya Rasulullah, siapakah manusianya yang paling besar haknya atas seorang laki-laki? Qala maka menjawab Nabi, ummuhu ibunya. Wa qala dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu layak ballallahu sholatan wala turfa'ul ilahum ila sami hasanatun. Salah satu utawi tiga golongan iku layak balu tidak akan menerima sopo Allahu Allah lahum terhadap salasah sholatan pada sholatnya, ay la yusibuhum tegese tidak akan memberikan pahala Allah terhadap salasah alaiha atas itu sholat, wala turfa'u dan tidak akan diangkat lahum untuk salasah ila samai ke langit opo hasanatun kebaikannya. Ada tiga golongan yang sholatnya tidak diterima dan kebaikannya tidak diangkat ke langit. Mana? Yang pertama al-abdu, yang pertama seorang hamba sahaya. Wakaza dan begitu juga al-amatu amat, al-abiku yang mabur, yang minggat, al-haribu tegese yang mabur bila uzrin tanpa ada uzur min sayyidihi dari tuannya abid hatta yarji'a sehingga kembali ya si abid. Wa fi riwayatin dan dalam suatu riwayat hatta yarji'a ila mawalihi, hatta yarji'a sehingga kembali ya si abid ila mawalihi pada majikannya ya si abid. Wal mar'atu dan kedua seorang istri
Asakhitu yang benci, yang marah, yang ngambek, alaiha terhadap istri, sopo jaujuha suaminya istri, linawi nusuzin karena seumpama nusus, hatta yardo sehingga ridho, sehingga senang, anha dari itu istri, sopo jaujuha suaminya istri. Wasakronu dan yang ketiga orang yang mabuk, ay al mutaadi tegese yang sengaja, bisakrihi dengan maboknya sakron, hatta yasbua sehingga sehat ya si sakron min sakrihi dari maboknya sakron. Ada 3 golongan yang tidak Allah terima sholatnya dan kebaikannya tidak naik ke langit. Pertama, seorang budak yang lari dari majikan. Yang kedua, seorang istri yang suaminya benci kepada istri tersebut, marah kepada istri tersebut. Yang ketiga, orang yang mabuk sehingga sehat. Rawahu telah meriwayatkan terhadap hadis sapa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Jabirin saking Jabir. Wa qala dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza qalatil mar'atu li zawjiha ma ra'aitu minka khairon qattu faqad hutta amaluha. Iza qalat apabila berbicara sapa al mar'atu seorang istri li zawjiha kepada suaminya mar'ah, ma ra'aitu tidak melihat aku minka darimu khairon kebaikan qattu sama sekali. Apabila seorang istri ngomong begini ke suami, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu, gitu ke suami teh. Kalau manggil ayah dan ayah, kita teh rumah tangga teh udah lama, tapi belum pernah saya teh melihat kebaikan yang engkau lakukan. Belum pernah ada sesuatu yang menyenangkan kepadaku, kata istrinya. Apa yang terjadi? Pakod hubito amaluhu. Pakod hubito, maka sungguh dilebur, dihancurkan opo amaluha, amal baiknya ya si istri. Ai iza ankaro tegese apabila ingkar ya si istri ma terhadap sesuatu takodama yang telah berlalu lahu untuk suami minal ihsani dari kebaikan-kebaikan. Artinya si istri itu sama sekali tidak menerima kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh suaminya. Patu jaza, maka dibalas si istri biibtoli amaliha, dengan batal amal baiknya ya si istri. Abihirmaniha, tegese dengan diharamkannya atau dihalanginya ya si istri asawaba terhadap pahala. Ila anta udah terkecuali kembali ya si istri, wata tarifa dan mengakui ya si istri bi ihsanihi dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Jadi seluruh amalnya tidak ada pahalanya, dibatalkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, sehingga tobat itu si istri, sehingga mengakui itu si istri atas kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh suaminya. Nah, betul akan hancur amalan itu si istri. Ingkanati kalau ada si istri, iku ala hakikatiha atas kenyataannya si istri, palalauma maka tidak boleh dicaci maki alaiha si istri. Bagaimana kalau yang dikatakan oleh si istri memang benar, suaminya itu belum pernah ngasih kebaikan, ngasih kesenangan, ya maka jangan disalahkan si istri itu, gitu. Wa misul amarati dan seperti istri, al amatu utawi amat apa amat budak perempuan, al qailatu yang berbicara li sayyidiha terhadap tuannya mar'ah, zalika pada kata-kata ma ra'aitu minka khairon qad. Begitu juga seorang budak perempuan yang mengatakan kepada tuannya kata-kata tadi apa? Aku belum pernah melihat kebaikan dari engkau. Nah, gitu. Kaza seperti itilah qalahu telah berkata terhadap sopo al-azizi Syekh Azizi. Rawahu telah meriwayatkan terhadap hadis sopo Ibnu Adi wa Ibnu Asakir dan Ibnu Asakir an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala dan telah berkata sapa Thalhah bin Abdullah, Thalhah putra Abdullah radhiyallahu anhuma. Sami itu telah mendengar aku Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yaqulu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu min khairan qad ila ayasahallahu ta'ala min rahmatihi yaumal qiyamah. Ayyuma imra'atin, istri mana saja, qalat yang berkata ya si imro'ah, li zawjiha terhadap suaminya imro'ah, istri mana saja yang berkata kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qad, ma ra'aitu belum pernah melihat aku minka dari engkau khairan kebaikan qad sama sekali, aku belum pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Apa? Ila ayasahallahu, terkecuali memutuskan terhadap istri sapa Allah Ta'ala min rahmatihi, dari rahmat Allah, yaumal qiyamah, di hari kiamat, gitu ya. Putus baik dari rahmat Allah ya. Ini kopi apa? Kopi apa? Yang nanti itu. Oh itu apa? Ini aja kapal api. Aduh ya. Makanya betul ridho Allah untuk seorang istri terletak pada ridho suami. Seperti halnya ridho Allah untuk kedua orang, untuk apa? Untuk seorang anak terletak pada ridho kedua orang tua. Gitu. Waqala, dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqu min ghairi ma ya. Apa? Min ghairi ma baksin ya. Taharamun alaiha raihatul jannah. Ayyuma imra'atin, istri yang mana saja, qalat yang berkata imro'ah, sa'alat yang meminta ya si imro'ah, zawjaha kepada suaminya imro'ah, at-talaqo ditolak, dicerai, min ghairi ma'basin, tanpa ada bahaya. Istri mana saja yang meminta dicerai oleh suaminya tanpa ada masalah, biziyadati ma, dengan ditambahkan ma, litakid, karena memperkuat, ai min ghairi siddati hajatin, tegese tanpa pangabutuh yang sangat, ila zalika, terhadap itu talak. Waqala, berkata sapa Ibnu Ruslan bi anta khofa. Nah ini salah satu boleh alasan si istri boleh minta tolak, umpamanya begini, bi anta khofa, dengan gambaran takut ya si istri, ala tukima, untuk tidak bisa melakukan ya si istri, hududallah, pada hukum-hukum Allah, bima, dalam sesuatu, yajibu, yang wajib, ya si emak alaiha, terhadap istri, min husnis suhbati, dari bagusnya berbarengan atau berteman, wajamilil asyarat, wajamilil usrati, dan pergaulan yang bagus. Likarohatiha, karena bencinya ya si istri lahu, kepada suami, au bi ayadoroha, atau karena membahayakannya suami terhadap istri, gitu. Kalau gitu mah umpamanya si istri itu takut nggak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri, atau memang dia tidak bisa berbarengan dengan suami secara baik karena memang dia benci kepada suami, atau memang suaminya membahayakan kepada istri lalu minta cerai, nah itu mah ada alasan kan. Nah ini mah tidak ada alasan ya. Pak Idris tiba-tiba pulang kerja tes istrinya, ada apa neng, kita cerai aja lah. Waduh, ada apa ini, mobil udah dibeliin, rumah gedung, yuk, perhiasan numpuk di kotak lemari, ujung-ujung minta cerai, baik.
Apa ini ya Mas Bayu? Waduh, kita capek pulang kerja, istri minta cerai. Nah kata Nabi, istri seperti itu paharomun alaiha roihatul jannah. Paharomun maka haram alaiha terhadap istri seperti tadi. Ya, ayam mamnu tegasnya dicegah alaiha terhadap istri yang minta cerai kepada suami. Opo roihatul jannah, wanginya surga. Rawahu telah meriwayatkan terhadap hadis sopo al Imamu Ahmad, Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wal Hakim dan Imam Hakim. Oh, rawinya banyak. An Saubana dari Sauban atiki Rasulillah, yaitu yang diperdekakan oleh Rasulullah SAW. Kala berkata sopo Abu Bakr ini Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sami itu telah mendengar aku Rasulullah terhadap Rasulullah SAW yaqulu bersabda Rasul, iza qalat apabila berkata sopo almar'atu seorang istri li zaujiha terhadap suaminya, ngomong begini, tolikni ceraikanlah aku. Tolikni menceraikanlah aku kepadamu. Ngomong gitu doang tah Pak Idris ya, ceraikan aku. Ja'at maka akan datang itu si istri yaumal kiamah di hari kiamat nanti, wa wajuha sementara wajahnya itu si istri lalahma tidak ada dagingnya, fihi di dalam wajahnya, walisanuha dan lidahnya itu si istri khoridun yang ngelel. Apa ngelel? Menjulur. Dari mana? Min qopaha, dari punduknya ya si istri. Watahwi dan tuh turun ya si istri ila qahri jahannam, ke dasar neraka jahannam. Ketika ada seorang istri berkata kepada suami, ceraikanlah aku, maka di hari kiamat nanti wajahnya nggak ada dagingnya, tengkorak, lidahnya menjulur, lalu dia terjun ke bawah neraka jahanam. Bilang gitu doang tuh. Apalagi minta cerai sambil mukul, sambil nodong pakai samurai. Kata isinya sambil ketawa. Udah itu mah ya, orang ngomong gitu aja. Nanti di hari kiamat seperti itu tuh. Kan rajin puasa. Wa ingkanat, walaupun ada itu si istri tasumu puasa si istri an-nahara di siang hari, walaupun rajin puasa. Kan rajin ibadah di malam hari, tahajud, hajat, tobat, tasbih, watakumu dan ibadah si istri alela di malam hari daiman selamanya. Walaupun setiap malam dia ibadah, tetap saja gara-gara mengatakan kepada suami, ceraikanlah aku, di hari kiamat seperti itu. Mukanya tidak ada dagingnya, lidahnya mengelel, menjulur, lalu terjun ke dasar neraka jahanam. Ya Allah, nauzubillah ini. Tapi alhamdulillah istri kita mah enggak ya. Oh, istri kita mah malah kita datang tadi disambut sambil bilang I love you. Iya, iya. I love you. Nawarin ke kita teh mau ngopi, mau susu gitu. Ya nggak apa-apa, ngopi di luar mah, nyari susu mah di rumah gitu kata istri kita teh. Gitu enggak ya Pak Saiful? Gitu banget ya? Gitu banget. Ya Allah, ini.
Itu walaupun dia ahli puasa, walaupun ahli tahajud, ya hilang baik. Wa qala dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila imra'atin la taskuru zawajaha. Innallaha sesungguhnya Allah la yanzuru tidak akan memandang Allah ila imra'atin kepada seorang istri la taskuru yang tidak pernah bersyukur, yang tidak pernah berterima kasih ya si imro'ah zawajaha terhadap suaminya imro'ah. Ya Allah, kita dipandang sama bupati aja seneng ya. Ibu bupati ngeliatin saya kayak gitu kan. Komo sama bupati aja kemarin mah ya perempuan. Ngeliatin sama ya Bu Celi, jangan-jangan naksir gitu. Atau dilihatin Bu Lurah. Atau dilihatin sama gubernur, ya, dilihatin pejabat, senang. Ini mah ya tidak dilihat sama yang punya ini semua, sama Allah ya. Gara-gara tidak pernah berterima kasih kepada suami ya. Wa qala dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la taskuru li zawjatiha li zawjiha wa hiya la tastagni anhu. La yanzuru tidak akan melihat sapa Allahu Allah tabaraka maha berkah Allah wa ta'ala dan maha tinggi Allah. Tidak akan melihat Allah ila imra'atin kepada seorang istri la taskuru yang tidak bersyukur ya si istri li zawjiha terhadap suaminya istri. Wahia sementara si istri lantas tadi tidak membutuhkan si istri anhu dari suami. Ya iyalah suaminya tukang cilok, ari istrinya bupati, dewan ya. Ya Allah gitu. Padahal setinggi apapun jabatan kedudukan seorang istri tetap harus hormat kepada suami yang lebih rendah daripadanya. Allah tidak akan memandang kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suami. Waqala dan telah bersabda sapa Abu Hurairah radhiyallahu dan telah berkata sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami itu telah mendengar aku Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna lil mar'ati minal mali misli mulki Sulaiman ibni Daud alaihi wasallam wa aqalahu jawjuha summa qalat lahu aina mali illa ahbatallahu amalaha arba'ina sanatan. Lau anna lil mar'ati jikalau sesungguhnya untuk seorang istri minal mali harta misli mulki Sulaiman seperti kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wasallam. Jikalau seorang istri punya harta banyak seperti hartanya Nabi Sulaiman gitu. Wa akalahu yang memakan terhadap harta istri sopo jauh-jauh suaminya. Suaminya makan dari situ. Sumakolat lalu berkata si istri lahu kepada suami, aina mali, mana harta saya? Gitu, ngomong gitu doang. Kesel meren, suami teh nempong di istri, gitu. Lama-lama mah kesel, ya. Kata istrinya, ari harta saya mana? Dimakan melulu, gitu. Illa ahbato, terkecuali menghancurkan sopo Allah amalah pada amal baiknya ya si istri arba'ina sanatan selama 40 tahun. Cuman gara-gara nanya itu ari harta aku mana dimakan baik gitu kan, maka selama 40 tahun Allah hancurkan amal baiknya ya.
Wa qala dan telah berkata sapa Utsman bin Affan, Utsman bin Affan sami itu telah mendengar aku Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau annal mar'ata jikalau sesungguhnya seorang istri malakat itu memiliki mar'ah ad-dunya terhadap dunia bihaza piriha dengan kesempurnaan dunia wa angfaqat lalu menginfakkan itu si istri al jami'a pada semuanya ala jaujiha atas suaminya ya si imro'ah. Kalau seorang perempuan memiliki dunia beserta kesempurnaannya semuanya baik, lalu si istri tadi menginfakkan semuanya untuk suaminya, umpamanya suaminya seorang kiai pengen bikin pondok pesantren, beli tanah 10 hektar dibiayain sama istrinya, dibangun bahkan pondoknya, ya. Sumamanat, nah udah setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sumamanat lalu mengungkit-ngungkit ya si istri alai terhadap suami ba'da hinin setelah masa yang lama, hin teh ya. Jadi berbagai macam yang menafsirkan hin udah waktu yang lama, illa ahbato terkecuali menghancurkan, menghapus sopo Allah amalaha pada amal baiknya si istri, wahasaroha dan akan mengumpulkan Allah terhadap istri tersebut ma'akoruna beserta korun. Cuman sekali ngungkit ya, ngungkit dia merasa bangga, ini kan dulu yang ngebangun aku gitu kan, kalau nggak ada aku mah nggak ada, nah, ngungkit teh, ini kan rumah aku yang bangun, nah gitu. Maka amal baiknya Allah hancurkan dan Allah kumpulkan istri tersebut beserta korun. Korun siapa sih? Orang pelit ya. Makanya orang-orang pelit nanti benderanya bendera korun di bawah bendera korun. Wa qala dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awaluma tus'alul mar'atu yaumal kiamati an sholatiha wa ambaliha. Awaluma pertama kali sesuatu, tus'alu yang ditanya sopo almar'atu seorang istri yaumal kiamati di hari kiamat, iku an sholatiha sholate istri, mar'ah sholate istri, wa ambaliha dan dari suaminya ya si istri. Jadi pertama kali yang ditanya seorang perempuan di hari kiamat adalah tentang sholat dan suaminya. Bagaimana kamu ngurus suami gitu. Wa qala dan telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awaluma yuhasabu rajulu ala sholatihi summa an nisaihi wa ma malakat yaminu in ahsana usrata ma'ahum wa ahsana ilai ahsana Allahu ilaihi. Awaluma pertama kali sesuatu yuhasabu yang dihisab sopo arojulu seorang laki-laki iku ala sholatihi sholatnya ya si rojul, sama laki-laki pun pertama kali yang dihisab itu sholatnya, lalu summa an-nisaihi lalu dari istri-istrinya ya si rojul, bagaimana kamu mengurus istri kamu itu kan. Wama dan sesuatu malakat yang telah memiliki opo yaminuhu tangannya ya si rojul, apa budak-budak yang dimilikinya, ditanya tuh yang ketiga. In ahsana jikalau berbuat baik ya si rojul usrotahu bergaulnya dengan mereka, apa usroto bergaulnya ya si rojul ma'ahum beserta mereka. Kalau suami baik dengan istrinya, kalau majikan baik dengan budaknya, wa ahsana dan berbuat baik ya si rojul ilaihim kepada mereka semua, ahsana maka akan berbuat baik Allah ilaihi terhadap rojul.
Wa awaluma dan pertama kali sesuatu itu hasabu yang akan dihisab. Sopo almar'atu seorang perempuan iku ala sholati atas sholate mar'ah. Sumaan haki zaujiha lalu dari hak suaminya ya si mar'ah. Pertama kali yang akan ditanya seorang perempuan adalah sholatnya, lalu hak-hak suami dipenuhi apa tidak. Wa qala dan telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limuzawajatin untuk seorang perempuan yang ditikahinya. Fa aina anti minhu. Fa aina anti maka iku pundi utawi siro minhu saking bojo lanange. Fa aina anti maka di manakah kamu minhu dari seorang suami gitu. Posisi kamu di mana dari suamimu gitu kan. Jadi aina itu kan zorob zaman, ya apa? Jorok makan, menunjukkan pada tempat. Posisi kamu dari suamimu di mana? Gitu. Qolat berkata yasimu jawajah, ma aluhu ayma uqassiru fi khidmatihi ilama ajastu anhu. Ma aluhu tidak pernah menyepelekan aku kepada suami. Aima uqassiru tegese tidak pernah sembrono, apa sembrono teh lalawora, kata orang Sunda mah lalawora. Apa itu? Menyepelekan fi khidmatihi dalam meladeni suami. Ilama terkecuali sesuatu ajistu yang tidak mampu aku anu dari itu emak. Jawab si istri tadi, aku tidak pernah menyepelekan untuk meladeni suamiku. Ya terkecuali yang aku tidak mampu. Qala, lalu Nabi bersabda lagi, pakai pak antilahu. Kalau tadi mah aina, ini mah kaifa. Kalau kaifa menanyakan tentang keadaan. Kaifa haluk, apa kabar? Tuh kan? Kaifa haluki, apa kabar kamu? Nah ini pakai pak anti. Seperti apakah keadaanmu? Tingkah lakumu lau kepada suami. Fa innahu karena sesungguhnya suami jannatuka itu bisa menjadi surgamu juga wanaruka bisa menjadi nerakamu. Jadi suami itu bisa memasukkan kamu ke surga, bisa menjadikan kamu masuk surga, juga bisa menjadikan kamu masuk neraka, tergantung sikap kamu terhadap suami gitu. Ini pertanyaan Nabi antara aina anti sama kaifa anti. Makanya kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Kenapa? Durhaka kepada suami. Ya. Ngopi dulu, ngopi. Ada. Kalau ada ibu-ibunya rame ini yang ngajinya. Oh, ibu-ibunya ikut ngaji. Oh, penuh gitu sampai jalan-jalan. Oh. Waduh. Begitu pulang ngaji teh jadi baik kabeh. Pada bararen suaminya dicakarin. Wah, mantap ya. Wajah dan telah datang ani Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala telah bersabda Nabi. Arba'atun minan nisa fil jannati wa arba'atun finnar. Ya. Arba'atun utawi wong papat minan nisa dari golongan perempuan iku fil jannati di surga. Wa arba'atun dan empat yang lain finari itu di neraka. Jadi Rasulullah bersabda ada empat kriteria perempuan itu di surga, ada empat kriteria perempuan itu di neraka. Wa zakaro dan menyebutkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal arba'ati
dari yang empat allawati yang berada fil jannati di surga. Ini teh bisa begini ya, maknanya mah minal lawatil arbaati ya, karena lawati ini isim mausul muhtas jamak muannas salim ya, gitu. Jadi minal arbaatil ati teh minal lawatil arbaati, dari perempuan yang empat fil jannati di surga. Lalu kenapa di sini lawatinya di akhir? Karena fil jannati itu jar majrur. Huruf jar asli yang membutuhkan pada muta'alaq. Salah satu syarat isim mausul adalah harus ada silah. Silah itu apa? Jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Al mausul ma'asilatihi biquwatil mustaq. Isim mausul beserta silahnya itu berada di dalam mustaq. Jadi gimana? Minal albaati, minal mar'atil arbaati alati tadkhuluna fil jannah. Mana yang empat yang di surga? Pertama, imro'atun afifah. Yang kedua, ta'iatun lillah wali zawjiha. Yang ketiga, waludan sobirotan qani'atan bil yasiri ma'a zawjiha. Yang keempat, zati hayain wa in goba anna zawjuha hafazat nafsaha wa malahu. Nah, gitu. Mana perempuan yang empat yang jadi penghuni surga? Pertama, imro'atun, seorang istri. Ya. Jadi bacanya kan imro'atun, imro'atin ya, jadi badal. Imro'atin, perseorang istri afifatin yang menjaga diri dari yang haram. Ai kafatin tegese yang mencegah anil harami dari yang haram. Yang kedua, ta'iatin, seorang istri yang nurut lillah kepada Allah, wali zawjiha dan kepada suaminya. Yang ketiga, waludan, seorang istri yang banyak anaknya. Anak banyak itu 3 ke atas, banyak ya. Dua mah belum banyak, baru 2. Tasniyah. Disebut jamak ya 3 ke atas. Ay kasirul waladi, ay kasirotil ya. Ay kasirotil waladi tegese yang banyak anaknya. Ini bisa juga dibacanya nasabnya imro'atan afifatan to'iatan lillah waludan. Jadi maf'ul bi dari zakaro Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa ya. Jadi imro'atan afifatan, satu seorang istri yang menjaga dirinya dari yang haram. Yang kedua to'iatan lillah, yang taat kepada Allah, wali zawjiha dan suaminya. Yang ketiga waludan, soalnya ini nasab ini ya, waludan. Waludan yang banyak anaknya. Ay kasiratal waladi, tegese yang banyak anaknya. Sobirotan yang sabar. Ya pastilah ya harus sabar. Qoniatan yang qanaat, apa qanaat teh? Ay rodiatan yang senang, yang merasa puas bil yasiri dengan yang sedikit, ma'a zawjiha beserta suaminya ya si imro'ah ya. Sabar, qanaat, pemberian dari suami teh apapun yang dikasih oleh suami bersyukur baik, merasa puas gitu. Ini mama, ini buat beli baju ya 10 juta cukup meureun. Woi. Atuh eta mah lain ridho deui nyok. Eta mah lain ridho deui. 10 juta ya.
ngegorolong nolnya 1 sejuta. Udah jangan ngegorolong lagi. Masa jadi 100.000 ya. Ya deh. Kalau berkata sopo Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sami itu telah mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata iza lam tafroh an jawjiha bi doikihi la'anahallahu ta'ala wa godoba alaiha wa la'anat hal malaikatu ajma'un. Innal mar'ata sesungguhnya seorang istri idza lam tafroh apabila tidak bahagia ya si istri ang jaujiha dari suaminya bidoikihi di masa sulit, di masa sempitnya suami, la'anaha maka akan melaknat terhadap istri sopo Allah Ta'ala wa godoba dan akan marah, akan benci Allah alaiha terhadap istri, wala anata dan akan mengutuk terhadap istri sopo al malaikatu malaikat ajma'una semua malaikat. Betul. Namanya juga kehidupan, ya kan? Tuh. Kadangkala senang suka, kadangkala lamun dagang tema dapat untung, dapat rugi, untung banyak, untung sedikit gitu. Nah ini seorang istri dalam keadaan suaminya lagi sempit, tidak bahagia, itu dampaknya apa? Dilaknat sama Allah, dibenci sama Allah, dilaknat oleh seluruh malaikat. Coba yo, karunya banget ya. Tuh. Ya mudah-mudahan kita sebagai suami selalu Allah berikan rezeki yang banyak ya untuk menyenangkan istri dan anak. Itu ya Kang Ali. Udah mamah nih, udah habisin ya 10 juta. Sok mau kemana kek? Mau ke mall mana? Silahkan. Lah kalau ini uang 10 juta pulang belum habis, Bapak marah. Wes. Ini mah enggak 10 juta pegangan. Dipegang doang. Ya Allah, ya, istri teh. Yang keempat, perempuan yang masuk surga adalah zata hayain, yang mempunyai sifat malu. Nah, ya kan? Wa in goba, bagaimana malu tuh begini? Wa in goba jikalau tidak ada anha dari istri sopo jaujuha suaminya istri, hafazot maka menjaga si istri nafsaha pada dirinya atau kehormatan istri, wa malahu dan harta suami ay ajauji tegese suami. Qala telah berkata sopo Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, sami itu telah mendengar aku Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nazarat imra'atun ila ghairi zawjiha bisahwatin ila sumirat ainaha yaumal qiyamah. Masya Allah ya. Rasulullah bersabda begini sobat, manazorot tidak memandang imro'atun seorang istri ila ghairi zawjiha pada bukan suaminya bisahwatin dengan syahwat. Istri kita tuh melihat laki-laki lain yang ganteng teh mani deg-degan jantungnya deg, syahwatnya naik gitu. Ari ngelihat suami sendiri malah loyo,
melihat laki-laki lain malah semangat. Apa kata Nabi? Illa sumirat, terkecuali akan dipakuk opo ainaha, dua matanya istri, yaumal kiamah, di hari kiamat dipakuk tah matanya. Paku teh paku neraka, bukan paku dunia. Ayo, Masya Allah. Makanya kitanya harus pemaaf ya kepada istri teh ya. Berarti kalau istri kita tergoda laki-laki lain, normal istri kita teh. Ya, normal istri saya teh. Atau sebaliknya, ketika seorang suami tergoda wanita lain, berarti normal suami saya gitu. Dipaku pamatana coba, ya Allah. Waqala telah berkata sapa Abu Ayyub Al-Ansori, Syekh Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu, sami itu telah mendengar aku Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu ta'ala fis sama'id dunya sab'ina alfa malakin yal'anuna kullam ra'atin takhunu zawjaha fi malihi wa kanat yaumal qiyamati ma'as saharati wal kahana. Waduh tuh. Yaum apa? Khalaqa, telah menciptakan Allah Ta'ala bisama dunia, di langit dunia, sab'ina alfa malakin, 70.000 malaikat. Allah tuh menciptakan malaikat. Yal anuna, yang melaknat itu 70.000 malaikat, kum lamroatin, pada setiap perempuan, setiap istri, tahunu, yang selingkuh, yang berkhianat si istri, jauh-jauh terhadap suaminya, imro'ah. Ya, bimalihi, di dalam harta suami. Jadi berkhianat di dalam harta suami gitu ya. Apalagi berkhianat dalam kehormatan mah. Wakanat, dan ada si imro'ah yaumal kiamati, di hari kiamat, ikut ma'asarati, dikumpulkan beserta tukang-tukang sihir, wal kahanati, dan para dukun. Wa in afnat, walaupun menghabiskan ya si istri umroha, pada umurnya istri, bihidmati jaujiha, dalam melayani suaminya istri. Walaupun seumur hidupnya untuk melayani suami, tapi kalau dia berkhianat dalam harta suami, 70.000 malaikat melaknatnya. Ya Allah. Makanya suaminya harus ridha, sok bebas. Ya, punya papa berarti punya mama. Gitu. Punya mama berarti punya papa, gitu. Jangan punya mama, punya papa, punya mama bukan punya papa. Wah, emang biasanya begitu ya. Kalau sudah dikasih ke istri, udah dipinta lagi terjadi minjem, jadi hutang. Ayah yang kemarin belum dibayar, yang mana? Makanya sebagai suami harus bisa nyimpen duit ya. Jadi penghasilan kita jangan dikasih semua ke istri, harus punya celengan, takut ada biaya tak terduga gitu. Apalagi suaminya suka ngudut, jangan sampai minta duit ke istri untuk beli udut. Iya. Jadi harus ada simpenan untuk biaya udut. Iya. Gitu. Jangan dipasrahin semua ya. Mending isinya bisa apa? Memanagenya, bisa ngaturnya, ya kan? Waqala, telah berkata sapa Muawiyah, ini sesungguhnya aku, sami itu telah mendengar aku Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi, bukan itu hale ya, yaqulu hale ngandika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mra'atin akhazat min mali zawjiha bi ghairi iznihi ila kana alaiha widu sab'ina alfasarikin. Ya Allah ya. Ayyuma mra'atin, istri mana saja,
akhozat yang mengambil ya si imro'ah mimali zaujiha dari harta suaminya imro'ah bigwiri izni tanpa izin suami ilakana terkecuali ada iku aleha ing atase istri opo wizru sabina alpa sarikin dosa 70.000 pencuri. Kalau si istri ngambil harta suami tanpa izin suami, maka dia apa? Mendapatkan dosa 70.000 pencuri. Ya Allah ya, Mas Bayu kasihan banget ya istrinya. 70.000 kali 70.000 pencuri. Ya. Sementara istri kita mah pintar nyari duitnya. Duit di mana baik ketemu. Di peci ketemu, di bawah kasur ketemu, di jok motor ketemu. Tuh. Di ini di lubang angin tuh namanya ventilasi juga ketemu. Ya, 70.000 pencuri. Wa in hadoro askata lisana anhu imro'atun matat jaujuha walaha auladun syurun. Bahas apa itu? Nafsaha ala auladiha warobathum wa ahsanat ilaihim walam tatajawad khasyatan ayyudayum wa huwa alam bis-shawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffiqu wa yukafi mazidah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jaddi minkal jadd. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'allum tawassalna bita'lim anta rizqana wasi'a wa anta rizqul amanah rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina bil ilmi wad dini fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahi wasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.